Maksudnya penempatan cuak itu seperti gitu. Ya enggak, bukan. Gitu. Tidak begitu penggunaan cuak. Ini gue mirip kayak ini loh, Agnes yang bukan yang pacarnya si Mario. Siapa maksudnya? Ya, lu nggak tahu yang nyuruh Mario gebukin David? Mirip rambutnya. Sekalinya ketangkep nggak ada yang beritain. Cuak. Bukannya nangkep malah jualan. Cuma Kalau nikah ping. Culture. Tapi Indonesia pernah mengalami event di Jepangan yang paling banyak pesertanya. Ada yang tahu? Nggak tahu gua. Namanya Romusa. Prank terparah di muka bumi. Nggak tahu gua. Nyuruh sembelih anaknya sendiri tapi nggak jadi. Bapak, saya beli itunya dong, tongkatnya Pak. Biru sama pink. Boleh. Terima kasih banyak ya Pak. Ya, mari Pak. Iya. Lihatlah. Saya beli. Tidak ada punchline-nya. Dan Anda ini dia nggak bercanda, dia beneran tadi ya. Dan Anda beli 2, padahal 1 aja cukup. Ya kan? Tapi Anda beli 2 karena ingin melariskan dagangan Bapak ini. Kasih duit tadi beneran. Terus Coki membeli dengan jumlah yang ya meskipun nggak puluhan, tapi 2 menurut saya ini udah. Saya tidak mau mubazir. Oh iya juga, ingin bersedekah tapi tidak mau mubazir juga. Betul. Anda memborong-borong banyak nggak dipakai, tapi Anda membeli dengan porsi yang pas. Gila, ini beli 2 aja ya tanpa bercanda. Bahagia sekali loh. Sudah bukan Coki. Nanti beneran loh, gue serius, kita putar balik lagi. Mendapat hidayah dan bahkan dia mau putar balik lagi. Supaya ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Nanti lihat aja gue bakal ngapain. Nah itu bapak-bapaknya Coki. Ngapain ditutupin? Cok, aku tidak ingin melihat penderitaannya. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli. Ente beli etol cuma buat nutup mata biar nggak lihat kemiskinan. Aku tidak mendengarnya. Lan nggak ada uang, mana dagangan belum laku. Ini dagangannya apa nih? Horuswear. Ini kan punya teman saya yang sudah mendiang. Aduh gimana ya caranya aku dapat uang? Harus telepon orang tuaku. Halo, assalamualaikum mak. Waalaikumsalam mak. Aduh, aku lapar mak. Tolong mak, belum makan mak. Tolong apa lagi nih nak? Transfer uang mak, transfer uang. Tidak ada bawa duit lagi nak. Ini mama udah kecekik utang mak nih nak. Aduh mama jangan alasan. Kecekik hutang tapi tetap bisa transfer uang dong mak. Bisa ke bank. Ayo cepet sekarang mak. Belakangmu kosong ya. Gak ngerti apa mak bilang. Mama ini udah tercekik nih nak. Sumpah lah. Astagfirullah. Memangnya mama tercekik hutang yang bagaimana sih mak? Kamu gak ngerti. Lihatlah ke sini nak. Oh, apakah Bapak di jalanan ini mental health Bapak stabil apa enggak? Saya nggak perlu lah, saya ini sehat-sehat aja. Orangnya sabar saya, nggak ada emosi-emosian. Tes. Maling! Hah? Mana maling? Hah? Maling? Istri saya nggak bisa diatur. Hah? Mertua saya galak. Hah? Bantuan tunai pemerintah kurang. Anak saya melawan saya semua. Yang kelihatannya jahat
Taunya katanya dia yang masuk surga dan sebaliknya orang yang kelihatannya baik taunya dia yang masuk neraka. Jadi kan itu kan kita nggak tahu, itu hak prerogatif Tuhan gitu. Dan gue percaya kalaupun ternyata nanti afterlife ada, ternyata gue salah. Begitu gue menurut, waduh ada nih gitu. Gue yakin Sempet kaget tuh gitu. Nggak sempet. Anda sudah dia dalam api itu nggak sempet kaget. tapi apapun pilihan kita, yang jelas ini yang kita pastikan. Kalau kita memilih enak di dunia, tapi nanti disiksa di akhirat, itu pilihan setidak-tidaknya walaupun itu sial, kita udah enak ya di dunia. Jadi ya tinggal dibalik gitu loh Bang. Yang kasihan adalah di dunia miskin. Matinya juga masuk neraka. Jangan didengarkan ini. Daki dakwah Coki. Coki itu kan dia tidak beragama, dia menyembah Gramedia kalau misalnya. Tapi dia bilang bahwa dia memang tidak beragama. Tapi dia merasa Islamnya Habib Ja'far itu adalah Islam yang damai. Jadi bahkan Coki yang tidak beragama pun dia mau bantu kita keliling Indonesia, kita bikin konten pemuda tersesat waktu itu untuk ngebantu Islam yang begini loh yang harusnya banyak di Indonesia. Karena meskipun itu demi kepentingan Coki sendiri ya, maksudnya dia bilang biar gue bisa tidak beragama dengan damai gitu, maksudnya tidak beragama dengan damai. Maksudnya kalaupun gue nggak harus masuk Islam atau masuk Kristen, tapi setidaknya gue aman dengan kepercayaan gue, gitu sih. Bahkan Coki, sekali lagi Coki yang nggak beragama tuh merasa Islam tuh aslinya damai kok. Islam tuh nggak ada persekusi. Kok tahu dia nih begini, maksudnya bahkan Coki tuh sering belain Islam. Ini serius ya teman-teman. Tapi tetap dia narkoba ya. Tapi dia tuh sering misalnya lagi ngobrol sama teman-temannya bilang kok Islam tuh persekusi gini-gini. Dia yang katanya belain. Enggak, Islam yang gue kenal nggak gitu. Gerakan Muslim, Habib Ja'far itu nggak gitu. Islam tuh aslinya damai. Kita tuh pengennya selamat semua. Nggak ada persekusi, itu bukan Islam yang sejarah. Itu Coki yang belain. Nah kita cuma mau ya mungkin jadi bagian lah dari pengen semuanya jadi damai. Apakah ada anak Mobile Legend? Ada, kadang ada menyusup. Menyusup ya? Sering konflik tuh. Sering konflik. Duluan. Apa nih Dota niru Mobile Legend? No. Ya ampun. Ya Allah. Jelas-jelas Dota lebih baik dari Mobile Legend. Dan lebih duluan dari Mobile Legend. Bro. Ini orang-orang ini nggak ngerti teknologi. Yang kalau beli Taiti yang 10 ribuan, Waduh. nggak pernah tuh chat time, nggak tahu mereka. Ini Tahu nggak sih chat bubble tea yang isinya mutiara? tapi memang beda kok kelasnya orang-orang yang main Dota sama main Mobile Legend. Kenapa tuh? Karena kalau Dota setupnya lebih mahal kan. Lebih mahal. Oh, Lo iya. harus punya PC. Benar. Dan kalau mau punya PC kan lo harus punya kamar, punya AC. Kalau Mobile Legend kan hanya orang-orang bermodalkan HP Cina. Udah. HP Cina Anda. Dan di Anda pinggir HP jalan. Dan di pinggir jalan. Ngecas di warkop. Iya. Jangan merasa kasta Anda lebih tinggi dari. Tidak. Antum beli Indomie 1, main Mobile Legend 5 jam ngecasnya. Jadi warkop ya kan? Beda kasta bro. Dota adalah kasta tertinggi dalam dunia game. Makanya Kasta tertinggi. Pak mesin Indomie 1, kopi 1, Iya. ngecas 5 jam. Begitu ditawarin, Mas nggak mesen, masih war Iya terus. ampun. Mas war terus, warung saya bangkrut loh. Mesen 1 ngecas. Makanya udah gitu gue lihat tuh atlet-atlet Mobile Legends tuh bocah-bocah bro. Ada juga yang dewasa. Oh ada juga yang dewasa. Enggak, Ya? yang sering main ada biasa kadang bocah. Tapi bener aku tadi udah ngomong ke dia, main Mobile Legends antisosial biasanya Pak. Oh iya. Karena apa-apa tunggu dulu gitu. Makanya ini perintah nih buat teman-teman yang maksudnya yang mengawasi bencana alam. Iya. Gempa bumi, Merapi, tolong jangan main Mobile Legends. Betul. Nanti ada gempa, Anda nggak sampaikan, masih reng-reng dulu. Keluar rumah udah rata. Kan jenis ada bau cappuccino. Iya. Bau ini matahari Beda. ML lemah. Dari Dosa, ML, dosa. L-nya itu emang lemah. Oh iya. ML, manusia lemah. Percaya sama yang namanya kemahakuasaan Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak satu dunia ini punya satu kepercayaan,
Mungkin. Tapi kenyataannya dengan segala kemahakuasaannya, dia kan tidak membuat seluruh dunia jadi satu kepercayaan. Dia buat seluruh dunia bermacam-macam. Jadi menurut gua, kalau ada yang tanya, kapan Coki pindah ke Islam atau apapun itu, menurut gua, untuk saat ini saya lebih bermanfaat kepada masyarakat dengan saya yang seperti ini. Jadi biarkanlah saya menjalani fungsi saya sesuai dengan fungsi saya yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan apabila Anda percaya itu. Jangan lancang mengambil hak Tuhan dengan menyuruh orang pindah ke agama yang sebenarnya itu udah kalau dia mau, gue bisa jadi apapun yang dia mau. Jangan-jangan gue begini karena kehendaknya dia juga. Kita kan nggak tahu. Loh, nggak, karena faktanya cuman om-om botak itu yang mau support aspirasi anak muda. Udah itu aja. Emang pemerintah kita nggak mau support? Lah jangan tanya gue. Gue bukan juru bicara pemerintah. Pemerintah kita kan ada Kemenparkraf. Kraf itu kreatif, bro. Apa duitnya habis di G20? Lah G-nya itu kan nggak denger gitu. Jangan-jangan. Enggak, ini. Saya tahu kenapa acara ini nggak disupport pemerintah. Kenapa? Karena tidak ada pesan politik. Oh. Kalau mau ada pesan politiknya, semua pesertanya dicat putih rambutnya. Atau bagi-bagi baju dengan muka cemberut. Iya, dan jogetnya dance-nya gini. Yang adalah apa itu? Kepak sayap. Nggak, lagian pemerintah, bro. Kalau memang ada duit juga nggak buat acara ini. Kenapa? Pemerintah kalau ada duit pasti buat beli gorden 48 miliar kayak kemarin. Mahal banget. Untung nggak jadi karena viral, ya kan? Gap, ya? Ngapain gorden mahal-mahal? Biar tebel tuh ngapain? Biar tidak melihat penderitaan rakyat. Nah, udah jelas kenapa tebel. Supaya fokus. Fokus apa? Jadi kalau di luar demo bisa fokus merayakan ulang tahun. Oke, saya tegaskan lagi di acara Why Battle ini punya satu semboyan. Surat-surat aja lengkap, masa tubuh nggak lengkap? Kita sudah mendatangkan dua orang yang mempunyai kelebihan, mempunyai device yang berbeda, yang unik. Saya nggak menyebut bagian ini adalah, ini bukan organ tubuh ini device. Perkenalan. Napi. Bukan napi. 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 Bro, Kok kami? bantuin. Sama pembing loh. Gak usah saling ngerabit tuh maksudnya. Mereka adalah dua orang yang tidak pernah catcalling atau goda-godain cewek. Mereka tidak pernah melakukan pelecehan ya. Iya. Coba kalau bisa goda cewek nih. Nah, dari Anda dulu. Malah ingus keluar ingus. Coba bisa sul. Bisa, bro. Dari mana itu pakai peluit itu? Anda, David. Itu disedot, Cuk. Parkir mobil, aku parkir mobil. Ya, Manggil mobil nak. tukang parkir. Tidak, awal manggil mobil bukan ini. Terus bukan manggil kita bukan gitu. Bukan. Apa itu? Ini. Terus. Ayo kira terus. Itu yang manggil ada parkir mobil ya. Biasanya ya. Biasanya main apa Pak ya? Bedanya malah apa? Tadi kan Bapak bilang bukan terus. Tapi Ayo terus mundur jangan nabrak terus. Tuh. Ada kasih duit tuh. Dikasih udah mah arti pemain. ngerti ya teh? Enggak, ini kita sebelum lanjut ini harus pecahkan misteri apa bedanya. Bukan. Jadi kalau jadi tukang parkir itu bukan terus. Bukan. Tapi Terus mundur jangan nabrak terus. Justin. Kenapa tuh? Lebih bisa diajak nongkrong. Karena dia lebih bisa lari daripada dia. Adriano Colby. Kenapa? Karena Dustin menyenangkan 15 menit pertama, sisanya menyebalkan. Nah, nggak nyambung. Gue lebih pilih Deddy Corbuzier. Kenapa tuh? Terlepas dari gue lebih dekat sama Adri, tapi Adri juga lama-lama menggerutu doang. Jadi Corbuzier masih lebih seru kalau diajak bercanda. Jadi Corbuzier dan Vico, gue lebih pilih Vico. Kenapa tuh? Karena Vico itu adalah orang yang asing untuk diajak ngobrol, bercandanya juga enak, dan kita punya selera humor yang sama. Jadi gue lebih pilih Vico. Daripada saya dicepuin, saya pilih Yeri aja. Yeri sama Tretan Muslim ya. Gue lebih pilih Tretan Muslim.
Kenapa tuh? Karena saya dan Tretan Muslim masih akan menjalankan beberapa proyek sih. Jadi kayaknya yang harus diselesaikan. Jadi saya akan lebih pilih Tretan. Kalau lu dikasih kesempatan untuk kolaborasi lagi sama Tretan Muslim, apakah masih mau? Selama harganya tepat saya mau. Oke, thank you. Bingung kenapa orang beragama tuh suka nanyain kenapa orang jadi ateis. Pada saat lo lahir lo ateis, men. Iya, kita nggak tahu apa-apa ya. Iya, lo karena lingkungan dan karena kebudayaan dan karena hal-hal yang lain. Gini, kita harus ngerti dulu apa pengertian ateis dan teis. Teis itu adalah belief system. Jadi terlepas dari apakah yang dipercaya ada atau tidak, teis itu adalah belief system. Pada saat kita lahir, kita belum punya capability untuk mengerti belief system. Jadi sebenarnya semua orang yang lahir, terlepas dari Tuhan, ada ateis. Nah terus orang-orang suka nanya, lo kenapa sih ateis lah? We don't need, kita nggak perlu reason. Malah harusnya pertanyaan balik adalah kenapa lu beragama? What the fuck? Iya logika aja maksud gue. Waduh. Nikah, Cok. Kenapa Anda ingin melihat saya menikah? Bikin tato masjid. Kenapa gue bikin tato masjid, anjir? Why? Tato Sunda Empire. Bang Coki, tato di jidat tulisan kafir. Bangsat, kenapa gue? Esensi dari Halloween tuh apa sih? Biasanya dress code jadi hantu kan. Nah, kalau ini sekarang langsung real menjadi hantunya. Udah gitu menurut gue yang aneh itu buat gue secara pribadi adalah yang lucu tuh bukan kejadiannya tapi mati sia-sianya. Oh. Karena maksud gue udah survive COVID. Enggak, coba lo pikir, dia sudah cuci tangan. Sudah cuci tangan. Sudah dengerin dokter Tirta. Udah dengerin dokter Tirta. Udah vaksin ya? Udah vaksin 3 kali. Udah ngantri-ngantri sampai tidak, saya harus duluan booster. Saya harus duluan booster. Nafas. Gak, maksud gua dia udah melewati pandemi. Itu maksudnya itu ironi juga. Sinetron-sinetron Indonesia itu kurang menggambarkan keberagaman, bener gak? Ya. Semua sinetron yang main orang Islam. Bener gak? Apa nggak ada tetangga orang Kristen gitu maksud saya? Ya dong, nggak ada loh orang Kristen di tiba-tiba nggak ada orang Kristen di sinetron ya kan? Padahal di kenyataan misal tukang bubur naik haji kan bisa misalnya dia membeli plastiknya ke kokoh-kokoh Chinese. Nah itu yang bikin mungkin dia jadi nggak tahu kalau ada agama lain mungkin gitu ya mungkin. Betul. Ya kan? Sinetron azab rata-rata orang Islam. Betul. Kenapa tidak ada azab orang Kristen? Karena azab orang Kristen loh. Gak pernah ada kan sinetron azab orang Kristen? Gak ada dong. Gak ada. Karena azab orang Kristen ya adalah susah bangun gereja. Anjay harus dilarang karena anjay itu artinya aneh jahiliyah. Anjay, aneh Yahudi. Itu artinya, bro. Dan memang inilah misi-misi Israel untuk menjadi misionaris Israel itu mau ngancurin kita emang bangsat. Bro, Abu Lahab dan Abu Jahal saat ingin menyerang kaum-kaum dan para sahabat, dia berkata kepada teman-temannya, anjay, la maula la'is, ini mah anjay, ani jahiliyah. Itu adalah kata-kata Abu Jahal, Israel dan lain-lain untuk menghancurkan umat kita. Memang benar harus dilarang. Sekarang semua orang berdark jokes katanya. Sekarang semua orang ngepost meme dari internet yang komedi-komedinya gelap gitu, yang bitter. Ya mungkin gak semua orang, tapi intensitasnya sekarang tuh jadi lebih banyak daripada sekitar 2 tahun yang lalu atau setahun yang lalu mungkin. Semua orang berdark jokes, bahkan terutama di Twitter ya. Sempet trending tuh si Fizi
yang dari Upin Ipin tuh, yang dia bilang surga di telapak kaki ibu, apalah gitu jokesnya. Itu juga menurut gue basic banget. Tapi sekarang semua orang ngerasa, wah, dark jokes gitu. Gue punya dua reaksi nih. Reaksi yang pertama, gue seneng akhirnya banyak orang yang bisa mengembrace apa yang gue lakukan selama ini gitu. Dan akhirnya banyak orang juga yang merasa bahwa apa yang gue lakukan nih jauh sebelum ini menjadi bukan menjadi viral ya, menjadi umum seperti sekarang nih. Akhirnya banyak yang mengerti. Gue seneng. Ya itu emang tujuan gue kan, pengen supaya akhirnya semua orang bisa berdark humor, atau at least bisa menikmati jenis humor kayak gini. Gue seneng akhirnya jadi banyak orang gitu. Tapi di saat yang bersamaan gue sebel juga, sebel karena akhirnya jadi banyak orang yang ngejilat ludahnya sendiri gitu. Gue inget banget dulu waktu gue dark jokes ya di Twitter, atau gue nge-tweet di Twitter gitu, diusir dari Twitter, dibilang gak bermoral lah, dibilang gak berakhlak lah, dibilang manusia bangsat, disuruh mati, ada yang nyuruh gue mati. Tapi sekarang kebanyakan orang yang mengutuk gue tertawa-tawa dengan jokes yang serupa tapi temanya beda. Munafik, hipokrit. Terutama Twitter ya. Twitter tuh kayak ngelihat dark jokes tuh kayak sesuatu yang baru gitu. Padahal di sosmed lain sih itu udah lama banget. Terutama di Facebook ya. Dark humor tuh di Facebook tuh udah buset deh. Udah dari zaman kapan tahu mereka punya grup-grup tertentu gitu. Tapi memang Twitter sekali lagi norak. Padahal tuh Facebook tuh image-nya kan apa? Sosmed penyebar hoax ya. Image-nya Facebook tuh kan banyak Russian bot. Tetap lebih norak Twitter. Ada dark jokes pertama-tama diomelin kan sama SJW Cooper. Apa nih? Tidak berberi kemanusiaan. Lama-lama di-embrace. Emang bangsat. Memang orang-orang di Twitter tuh punya kecenderungan. Nggak semuanya ya, tapi kebanyakan tuh orang-orang di Twitter tuh kecenderungannya, hobinya adalah menjilat ludah sendiri. Nggak tahu, apa mungkin dia ludah tuh punya rasa yang delicioso buat orang-orang di Twitter. Ya tahu lah. Ya gue gregetan aja sih. Dulu marah-marah, sekarang menikmati. Dulu bilang gak punya akhlak, sekarang bilang gak ada akhlak, tapi sambil ketawa-tawa. WK. Emang bangsat. Ya biarin aja, nggak apa-apa. Tapi tetap gue sebel, biarin aja, nggak. Tapi tetap aja gue sebel. Dan gue nggak mau main Twitter lagi ya, soalnya orang-orang di Twitter tuh kebanyakan kayak ngerasa lebih baik dari pengguna sosmed lain gitu. Cuman karena mereka punya fitur, atau cuman karena mereka bisa bikin thread panjang gitu tentang opini mereka. Padahal mah di sosmed lain juga bisa. Tapi orang-orang Twitter tuh punya kecenderungan tuh merasa lebih baik dari pengguna sosmed lain gitu. Udah gitu banyak SJW Cooper lagi. Gak semuanya, banyak. Dan menurut gua, kenapa gua yakin ini adalah demo yang Keuntungan dari orang yang masih punya agama, punya keyakinan. Meskipun Sumpah Pocong bukan ajaran agama ya, tapi itu tradisi. Tapi itu setidaknya Coki, orang yang punya keyakinan, punya kepercayaan. Jadi kalau tuduh-tuduhan kamu, ya udah Sumpah Pocong, pasti dia nggak berani. Loh, itulah keuntungan orang yang berkepercayaan dan berkeyakinan. Sekarang kalau orang seperti Anda, apa jalan untuk membuktikan sesuatu? tes kebohongan, tes DNA, forensik, 100% asli, fakta, tidak diduga-duga. Aku menang lagi, aku menang, logika selalu menang, sayang selalu menang, melawan dongeng-dongeng. Semenjak saya menjadi iklan Free Fire, Bupati ya?
Free Fire adalah game terbaik. Game terbaik. Grafiknya luar biasa dong. Keren banget ya. Keren banget. Keren Lebih banget. simple, Wow. lebih simple. Tanpa pintu itu lebih simple. Iya. Dan Tuh. bisa dimainin oleh siapapun Yoi. dengan HP apapun. Apapun, HP Anda Asia Hidayah juga bisa. Mantap. Mantap. Tapi nih Ya. konten yang paling terbaru itu sama Bang Pen kan saya Ya. lihat Bapak ini main PUBG dengan tulisan PUBG game terbaik. Ya. Bagaimana ini? Bapak ini tidak konsisten. Tapi pada saat saya dapat kerjaan dari Mobile Legends ya saya terima juga. Makanya saya tagline saya dan Coki, kita menjual jiwa kita kepada penawar tertinggi. Baik. Gitu. Cuan for life ya. Tapi jujur li. Jujur li, oke, seriously, gimana nih? Jaksel. Ketularan. Tapi secara serius saya sungkan sebenarnya Oke. pada developernya gitu. Ya Baik. makanya biar nggak sungkan, ayolah tolonglah jadiin BA lah. Cakep. Free Fire tuh BA-nya Jota Slim. Mm-mm. Ya susah sih ngalahin Jota Slim. Aduh, kecuali Jota Slim kena kasus penista agama mungkin. Dampak negatif mengkonsumsi pisang terlalu banyak. Yang pertama adalah mengantuk. Iya, mengantuk. Itu anggota DPR kebanyakan makan pisang. Makanya mengantuk. Kadar gula rendah. Kadar gula darah. Kadar, saya emosi soalnya ini baca kekurangan pisang yang selama-lama ditutupi pemerintah. Yang kelima ini yang paling parah nih. Menyebabkan kerusakan saraf. Ini beritanya Mas, percaya atau tidak? Percaya dong. Kan ini dari alhikmah.com kan. Enggak ya, sebenarnya kebaikan kan lebih banyak daripada kekurangannya. Anda punya datanya enggak? Anda jangan ngomong doang, harus ada data di sini, ya kan? Iya. Anda jangan seperti golongan saya. Ngomong nggak ada data, yang penting marah-marah aja. Kenapa lambang LGBT Iya. pelangi? Karena dia selalu ceria. Jadi Tidak, apa itu? karena pelangi belok. Burung, Ya. burung apa ya kalau sudah tergeletak susah dibangun? Apa nih? Burung yang ditembak saat berburu. Ya, bukan. Aku menyerah. Burung gereja. Wah. Jelasin dulu. Gereja. Kenapa? Jangan jelaskan ini. Za, sorry ya Za, gua harus nanya nih karena gua nggak tahan lagi. Gue lihat ini ada orang lumpur-lumpuran ini, dia korban bencana atau enggak? Bukannya emang dia untuk supaya live-nya rame kayak gitu biar FYP, dia mandi lumpur. Sorry, ini FYP. FYP banget gede bang ini tren. Oh, berarti dia sengaja milih begini. Dia dengan sadar dengan lighting dan segala alat-alat itu dia mandi lumpur memang. Oh, Gitu. gua kira korban lumpur Lapindo. Sorry, nggak tahu bukan. gua. Itu lumpurnya sama tapi ya timingnya lain kan. Nggak, tapi manusia silver ini yang dijual apanya gitu? Dia dengan pakai manusia silver gitu apa hiburan apa gitu? Gue sih nggak. Gue juga selalu penasaran, mestinya ada yang bisa menyediakan statistik ya. Kalau lu ngemis nggak jadi silver sama jadi silver itu beda apa enggak penghasilannya? Karena budgetnya itu lebih mahal pakai silver. Betul. Make up kelihatan susah sama kelihatan silver. Lebih murah silver. Asumsi gue adalah pengemis sudah nggak semiskin itu. Pengemis sekarang. Kalau emang lebih murah kelihatan susah, kenapa dia nggak kelihatan susah aja? Iya, kenapa harus silver? Oh, ada pride yang dijaga kali. Ya nggak tahu lah. Kalau dulu tuh pengamen tuh masih ada loh ajang pencarian bakat, scouting dari pengamen, masih oke lah. Manusia silver tuh jenjang karirnya kemana? Yang biasa dipakai anak TK, kepala, pundak, lutut, kaki. Oke. Kepala Roksun. Ini katafun. Nah, coba gimana lagunya? Roksun, katafun. Katafun. Lutut kakinya mana? Lo nggak ada. Hanya Roksun, katafun. Ya lutut kakinya mana? Buntu. Misalnya tebak-tebakan lucu. Kita cek ya. Tebak-tebakan lucu. Gue bakal biar kita semua sadar.
Nih, 50 tebak-tebakan bikin ngakak. Dia udah mengklaim dirinya bikin ngakak. Coba kita cek ya. Iya, coba. Kayak gimana nih tebak-tebakan lucu bikin ngakak? Maksud gua harusnya kalau judulnya seperti itu sudah dong. Sudah pasti ngakak ya. Ada 50. Kita satu dulu aja deh. Ya. Nih. Mana? Menurut lo gimana, Slip? Lo tapi harus jujur ya. Ya. Penyanyi luar negeri yang susah nelen. Apa tuh? Ed Sheeran. Waduh. Sekali lagi deh. Iya, boleh. Kita kasih benefit of the doubt. Iya. Ya. Penyanyi yang sering nggak sadar diri. Siapa tuh? Pingsan mambu. Ya, Itu disclaimernya ngakak kocak. nah, bro. kocak bro. Siapa orang ngangkak begitu? Orang di ICU, Anda kasih komedi seperti ini, dia cabut alat life supportnya sendiri. Lebih baik saya tidak ada di dunia. Cekrek gitu bro. Apa ini? Gua kasih satu lagi deh. Ya ngapain nanti ke ICU buat ngasih tebakan kocak, bro? Ente masuk ICU aja belum tentu dikasih, jenguk aja belum tentu dikasih, mendoakan belum tentu dikasih, apalagi hanya mengantarkan 50 jok kocak. Gak ada istilahnya bro. Ente boleh masuk ke ICU bro. Ini darurat. Ada apa 50? Sekarang kita sudah bersama seorang DJ yang sangat terkenal, yaitu Dinar Candy. Kita akan tepuk tangan. Salah. Hah? Salah. Siapa? Siapa? Dinar Candy. Gitu manggilnya emang gitu. Jadi ternyata laku 50 juta rupiah. Apa itu? Dinar Candy sebut ada 4 pria nunggu pre-order celana dalam bekasnya. Iya, aku juga pikir nggak akan ada yang beli, mana ada gitu. Ternyata ada yang beli. Ternyata pokoknya yang nge-WhatsApp asisten aku tuh ada 2.000 orang. Sampai ke Malaysia. Sudah boros. Boros mesum lagi. Boros mesum. Iya. 2000 orang Indonesia. 2000 orang boros dan mesum. Bang, lo setuju nggak kalau kriminal di Afrika hukumannya suruh nonton video mukbang? Sambil dibisikin, kamu tidak akan pernah merasakan ini. Ada pertanyaan selanjutnya, Bang Coki, kalau kita bunuh diri, amit-amit, itu jadinya kita korban apa tersangka? Ada juga pertanyaan, apakah benar Bang di Ethiopia dan negara-negara konflik lain tidak memiliki food vlogger? Kita ada berita yang rame-rame yaitu soal kemarin Itu kuburan rame. Rame dong. Di seluruh dunia. rame orang ziarah. Tidak, maksudnya yang meninggalnya maksudnya. Bukan yang ziarahnya. Iya. Ya kan memang Ya, kuburan kalau ada yang meninggal rame. Oh iya betul. Iya begitu. Betul, betul. Bangsat emang. Ikat pinggangmu. Maaf kak, lupa. Bukan lupa. Gimana Pak? Kenapa Pak saya marah-marah? Boleh, ikat pinggang. Iya, maksud saya bentak-bentak gini. Boleh. Kan Asal- melatih mental. Asal jangan kamu bilang, mana tanganmu? Buntung kak? Nggak boleh. Tidak. Bila saya lanjut Pak, saya cek lagi Pak. Gak ada kak. Sorry, kenapa kamu suruh bawa yang aneh-aneh? Ospek itu Pak, kan intinya adalah bahwa barang-barang nggak penting Pak. Begitu. Oh. Ya kan? Apa fungsinya nggak perlu, yang penting kita suruh mahasiswanya repot. Yang penting repotin aja, makanya saya suruh bawa kukat harimau sama bom ikan aja bawa. Gimana? Kalau gitu saya usul. Kenapa? Ari-ari bayi. Kan kita, atau gini deh, kamu kan anak yatim, ini inisiatif dari pihak kampus, Bapak akan memanggilkan arwah Bapak kamu ke dalam tubuh Bapak. Nah, kamu adopsi. Selanjutnya, Bang Coki, orang buntung bisa megang amanah nggak? Next. Anjing emang pertanyaannya bangsat. Kapan tobat? Fuck. Kenapa gue ditanya kapan tobat? Kalau orang buta,
Apakah mereka fobia kegelapan? Gini, dia kan orang buta itu kan dari sananya udah gelap. Kalau dia fobia kegelapan, takut kan enggak dong. Setahu gua tidak ada orang buta fobia kegelapan, orang buta fobia ketinggian tidak ada. Soalnya dia tidak bisa melihat. Oke, kan biasanya lu Slim. Ya. Gua dong. Ini dan masih dalam menyambut Olimpiade, saya akan membuka pemuda tersesat kita dengan sesuatu yang berbau Jepang. Oh, Oke. Silakan jadi dibuka. Hiroshima, Nagasaki, radiasi. pada masanya. Iya. Pada masanya. Yang Trial. tidak makan babi tapi free sex. Betul. Tidak makan babi tapi alkohol. Betul. Aduh, apakah Anda merasa lebih suci? Tidak ada bedanya dengan dia. Banyak orang kan sekarang, bro, mohon maaf ya, top sins. Top. Ngerti gak? Top sins. Tahu ya, ngerti dosa yang paling Dosa nomor teratas satu. itu makan babi, bro. Seakan-akan kalau kita udah makan babi itu udah straight to hell. Tapi tidak makan babi, mantap. Miras. Katanya ada yang cerita di Bali gitu kan. Kalau orang-orang Jakarta ke Bali gitu katanya. Iya. Udah miras. Ada babinya nggak nih? Takut ada babinya. Anda pikir Anda gini ini tidak ada dosanya? Anda pikir miras tidak ada dosanya? Tapi bahasa gagunya minta tolong. Apa? Halo. Udah. Kalau dia nggak punya ibu, tetap bisa masuk surga. Benar dong. Bener. Ya memang yang bener begitu. Emang betul. Dia baru nggak bisa masuk surga kalau misalnya ibunya buntung kakinya, nggak punya kaki. Surga di telapak kaki ibu di mana? Atau mungkin kutu air, Pak. Coba. Ada angin, nggak ada hujan. Itu kan frase dari Indonesia karena kita tropis, Pak. Oh, Kita kalau kan misalnya iklim tropis. Nah, kalau misalnya tergantung daerah. Misalnya contoh, kalau di Afrika nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada air, nggak ada apa-apa. Papa pengendara harus memakai helm. Wajib. Harus pakai sepatu juga. Iya. Dan pakai celana. Wah, ini diskriminasi ini, diskriminasi. Aturan pakai sepatu. Gimana kalau orang nggak punya kaki? Ya kalau itu nggak mungkin. Gimana? Itu kan masuk begitu. Kata berbeda. Kan ada orang nggak punya kaki. Iya. Apakah masa dirazia kakinya disita? Saya rasa. Iya. Nah, Anda mau divaksin atau Anda mau berdoa? Nah, Berdoa! mending saya vaksin dengan berdoa. Anda tidak mau berdoa. Mending saya jadi vaksin juga daripada vaksin. Khusus rumah Uya, dia punya pesan pada Anda. Saya nggak masalah rumah Uya settingan apa enggak. Fungsi ustazah itu, Umi itu apa di situ? Ditanya, Umi, apa hukumnya berbohong dalam pacaran? Uminya yang dilarang ya pacaran lah, Umi. Di pagi hari yang dingin, di mana banyak embun menetes dari ujung daun yang ada di taman. Warga desa Pelumutan, Purbalingga, Jawa Tengah mengaku telah memakan 3 manusia di Lampung dan kampung halamannya. Rasanya mirip daging babi. Hal yang sama dikemukakan Sumanto. Namun menurutnya lebih enak lagi rasa daging anjing, tikus, atau kucing. Ini dia sebuah cerita dengan judul Maksud apa judulnya, Cok? Ini pengakuan Sumanto dan 9 kanibal dunia lainnya. Di telepon kan saya ngomong Anda sudah diputus duluan, saya belum selesai ngomongnya. Ya, karena saya terlalu excited. Oh gitu. Anda bilang saya mau bawa makanan khas daerah. Nah, saya nggak dengar daerah mana.
Ini makanan khas daerah konflik. Drone. Tentara pemberontak. Makanan khas daerah konflik kosong. Kosong. Karena sibuk narik diri. Ini adalah takjil kontemplasi diri di daerah Afrika. Saudara Muslim! Ini belum dicoba loh airnya loh. Ini air khas dari Afrika. Nih, air khas dari Afrika. Sedikit. Boleh dong. Enggak, iya. Udah Terus keluarga Broken Home tuh nggak bisa ikut family 100 gitu. Dia 100 doang, nggak ada familinya. Iya. Mending kamu nggak usah stand up aja lah, komandan, bahaya ini. Dia nggak bisa yang gampang itu yang gampang. Ya, harus yang begitu ya. Terus gimana ini? Yang enak gitu. Dia pasti abis ini nambahin lagi nih. Yang Broken Home nggak bisa pasang stiker Happy Family gitu. Ya, bisa. Jadi ibunya di sini, bapaknya di sini. Gitu. Tambahin lagi. Aduh, nggak usah. Satu aja yang enteng gitu, yang nggak kemana-mana gitu, yang satu aja dikit. Yang enteng. Aduh. Yang biasanya awalan komite, gue tuh bingung ya. Ya, gitu aja. Kuliner aja kuliner. Enak kuliner. Jadi ngomong-ngomong soal kuliner, Sumanto itu suka mukbang. Coki, lele apa yang bisa terbang, Coki? Nggak tahu. Lele lawar. Wow. Luar biasa. Aman. Anaknya juga punya. Yoi. Orang-orang apa yang meninggal? Siap. Beri salam. Selamat siang. Saya tidak terima selamat siang. Saya maunya assalamualaikum. Apapun agama kalian, saya tidak peduli. Pak, saya Salam. non muslim, Pak. Tidak peduli. Karena negara ini juga tidak peduli, adanya cuma KUA, kantor urusan agama Islam. Pakailah agama mayoritas. Assalamualaikum. Semua ayo 3, 2, 1. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda Kristen, pantas lama, nggak apa-apa. Anak-anak semua, dulu sebenarnya saya adalah guru agama. Cuma karena kena kasus penistaan agama, jadi saya diganti guru keimanan di sini. Saya memang minoritas, Pak, di sini, Pak. Tidak. Ya, minoritas juga kalau bisa patungnya agak gedean sedikit, ya kan? Oh, iya, Pak. Kurang. Kalau mayoritas seperti kita dong, berisik pakai speaker. Wow. Kenny, yang mana Kenny? Hadir, Pak. Kenny, wah ini dia, subhanallah, ahi Kenny. Rama? Ya, Pak. Rama, subhanallah, pakai apa ini ya? Sejadah, syal bola aslinya kan itu Rama. Mau perang sejadah, Pak, bukan Perang sarung, Pak. nggak ada perang sejadah, nggak ada. Oh, nggak ada, Pak. Anda Kristen jangan fitnah ya kan? Ini nih gue lagi. Nah coba deh sini bang. Kebetulan kan ini gue main nunjukin. Kalau pakai yang lo ajarin kemarin, pakai cangkul itu Kelamaan dia, nggak sabar. kelamaan. Ini misalnya Ini contoh udah instan, Coki masih nggak sabar juga, gitu maksudnya. Misalnya contoh kita di sini nih. Emang kalau kita pakai teknik lo sih keuntungannya kita jual di sini, Iya. jual di Iya, sini, iya, untung. iya. Tapi maksud gua kenapa kita nggak di sini-sini aja bang? Loh iya bisa, kan lu baik. Maksud lu kan lu pingin ngesel yang kecil. Ya ini Ya, tangga-tangga ini kan lumayan Pada scoping. saat itu turun. Jadi lu nggak cuma nungguin bayi. Jadi ibaratnya kalau cangkul lu mau nunggu kan. Maksudnya cangkul itu misalnya nih ya, gua cari yang gampang deh. Iya. Ini deh gambar yang ini ya. Iya. Lu kan maunya daripada nunggu bayi, Iya. lu lebih baik ngesel aja di sini kan. Nah, Iya benar. Lu mau dapat dikit kan. Nah. Lu belajar dari mana sih scalping? Lu belum ngajarin, ngapain lu? Kan itu kan populer. terlalu di sosmed. kreatif, terlalu Enggak, kreatif. bukan Populer itu kan. sosmed apa ini, bro? Ya hadiahnya. Ini ruangan kosong anjing. Ini kan mengingatkan Anda di rehab atau seperti hati Anda
setelah tidak memakai substansi. Atau kosong ini seperti isi kepala orang-orang yang melakukan demo-demo di satu tempat di Jakarta. Ini kita langsung aja kembali ke acara. Ini kan ulang tahun ente. Oh, lu boleh ngerayain ulang tahun? Lah, ini lu nggak tahu? Trompet. Apa? Jajal deh. Oh, jadi gue pakai nih. Enggak, lu nggak masuk. Nggak sakit kamu ya? Tidak dong. Oh? Sakit kan sekarang? Tidak dong. Bapak tuh monoton, Pak. Bapak dari dulu sampai sekarang hukumannya jewer-jewer-jewernya, mana mungkin saya jerah. Lagian kan hukuman banyak, Pak. Ada tampar, ada tendang. Apa perlu saya menampar diri saya sendiri? Atau apa perlu saya menampar diri saya sendiri? Coki kan ngejok terus, Pak. Sehari-hari dia Slim. Ini Slim. Aku tuh gitu. Kayak malas nanggepin tuh. Lama-lama kalau saking nggak lucunya gitu. Oh, keluar lah itu. Kayak itu kayak karena dia sering ngejok dan dia tahu itu cerings gitu. Tapi kayak sengaja Slim gua ada joke nih gini-gini. Ini. Atau dia joknya terlalu dark parah. Gitu. Dan nggak tahu kenapa tiba-tiba ada yang ngirim anak-anak Citayam Fashion Week tuh kayaknya tuh. Mana itu kayak Citayam? Ya yang ramain itu anak-anak kecil yang anak-anak SMP gitu ya. Ini cuak. Tuh. Aku justru kaget, Pak. Ini orang nyampe mana kok bisa tahu begitu? Maksudnya kan anak-anak yang bikin konten cuak ini kan tidak mungkin menonton saya dong. Iya, makanya jadi cuak. Padahal itu dari lu kan awalnya kan. Tapi kok mungkin orang ini tidak tahu role modelnya siapa, pernah masuk penjara atau tidak. Role model Anda ini nyabu. Ya jadi buat adik-adik yang pakai cuak, Anda track dulu itu asal usul cuak dari pengguna narkoba. Kalau India menurut gue itu adalah tragedi kemanusiaan. Tapi setidaknya orang India kan suka menghanyutkan jenazah ke sungai kan. Nah paling tidak di sungai. Jadi langsung kasih bunga aja lah. Iya dong. Jadi gitu ya. Lo daripada sekarang coba pikir diangkat lagi, diupacarain, ditaruh lagi. Langsung sama banyak sih sekarang. Lo tau nggak di Myanmar dibom lagi konser? Oh iya itu sedih sih. Itu sedih itu. Hah? Konser gitu dibom juga. Iya sih. Mungkin dia salah minta ke tentara kan mana air.